Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan teks berita. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Adapun pokok bahasan pada kesempatan ini yaitu: yang pertama, mengidentifikasi definisi dan unsur-unsur berita. Yang kedua, mengidentifikasi contoh, meringkas, dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah dan struktur kebahasaan berita. Dan yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk berita. Teks berita. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pernahkah kamu membaca berita di koran? Atau mendengarkan berita di televisi? Atau mendengarkan berita di radio? Nah, pertanyaannya, apa itu berita? Berita adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang menambah wawasan. Siapapun yang bisa menguasai berita, maka dialah orang yang akan menguasai dunia. Memang tidak bisa dipungkiri lagi jika berita bisa tersebar dengan cepat, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Sebelum membuat berita, kita harus terlebih dahulu paham mengenai unsur-unsur, struktur, dan kaidah teks berita. Nah, semuanya itu yuk kita pelajari sekarang. Unsur-unsur berita. Sebuah berita yang baik haruslah memiliki unsur-unsur berita berikut ini. Nah, unsur berita itu yaitu 5W plus 1H. W yang pertama, what, apa. Yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, when, kapan. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang keenam, who, bagaimana. Atau sering disingkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kelima pertanyaan ini merupakan hal yang mendasari unsur-unsur sebuah berita. Contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitaran 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks berita. Dikutip dari sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Sekarang kita akan mencermati isi berita sesuai dengan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Nah, di sini kita akan mencermati berita yang sudah kita baca tadi. Pada pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi atau what? Apa? Dari pertanyaan ini unsur berita yang ada di dalamnya yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Jadi peristiwa yang terjadi adalah padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian who, siapa? Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Unsur berita yang termasuk adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Unsur berita yang ketiga yaitu where, di mana. Nah, pertanyaannya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan atau when. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran, yaitu tepatnya pada Sabtu tanggal 15 bulan 11. W yang kelima yaitu why, mengapa. Pertanyaannya, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, unsur berita yang kita dapat, karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Unsur adik Simba yang keenam yaitu H atau who. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, ini
adalah unsur-unsur berita yang kita peroleh dari pertanyaan-pertanyaan adik Simba ini. Nah, jadi untuk mencermati isi berita, kita harus memperhatikan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini kita dapat dari pertanyaan melalui 5W1H. Meringkas dan menyimpulkan isi berita. Ada langkah-langkah dalam meringkas berita. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca berita dengan cermat. Yang kedua, kita mencatat pokok-pokoknya berdasarkan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali berita secara lengkap dan ringkas. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam meringkas sebuah berita. Kemudian menyimpulkan isi berita. Nah, kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumus lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Jadi di dalam meringkas berita, kita harus berpatokan pada adik Simba atau unsur 5W plus 1H ini. Menanggapi isi berita. Setelah kita membaca, meringkas dan menyimpulkan berita, kita bisa menanggapi isi berita. Tanggapan adalah sebuah sambutan terhadap sebuah ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, maka aspek yang bisa kita tanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya. Misalnya seperti kebenaran dan kelengkapan, atau dari aspek kebahasaannya, seperti penggunaan kalimat dan pilihan kata. Nah, misalnya setelah kita membaca sebuah berita, kita akan menanggapi berita tersebut dari aspek isi berita. Nah, di sini ada contohnya. Dari sebuah berita yang kita baca, kita bisa memberikan tanggapan. Nah, misalnya tanggapannya begini. Informasi yang disampaikan dari berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, ini kita menanggapi suatu berita dari isi berita. Kemudian misalnya kita menanggapi sebuah berita dari aspek kebahasaan. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, ini adalah aspek dari bahasa. Jadi kita bisa menanggapi sebuah berita dari isi atau dari kaidah kebahasaannya. Struktur berita. Setelah kita memahami unsur-unsur berita, kita bisa memahami struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Jadi struktur berita itu ada dua, ada struktur berita yang berupa informasi penting dan ada struktur berita yang berupa informasi tidak penting. Struktur berita berupa informasi penting. Informasi penting disebut juga dengan pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok informasi terangkum dalam rumusan 5W plus 1H yang sudah kita bahas tadi. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa bervariatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Jadi dari unsur 5W plus 1H ini susunannya bisa bervariasi. Bisa dimulai dari kapan, bisa dimulai dari apa, atau bisa dimulai dari bagaimana. Ini bisa divariasikan. Kemudian struktur berita berupa informasi tidak penting. Informasi yang kurang penting atau yang lazim disebut sebagai uraian atau ekor berita. Bagian ekor berita ini berada setelah kepala atau tubuh berita atau di bagian akhir. Ekor berita yang dimaksud berupa peristiwa. Dari teks yang sudah kita baca tadi, ekor beritanya yaitu truk-truk tersebut mengangkut barang berupa non sembako. Nah, bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Kaidah kebahasaan teks berita. Agar sebuah teks berita menjadi berita yang baik dan mudah dipahami, maka harus memiliki kaidah kebahasaan yang baik. Nah, berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Contohnya berikut ini. Ibu sering pusing karena kurang darah. Nah, kata kurang darah ini merupakan kata standar atau kata baku. Dengan menggunakan kata standar atau kata baku ini, maka seseorang
yang membaca berita atau yang mendengarkan berita akan mudah mengerti. Oh, jadi ibu itu pusing karena kurang darah. Nah, dibandingkan dengan kalimat seperti ini. Wanita hamil umumnya mengalami anemia. Nah, anemia ini adalah bahasa populer. Jadi, sebagian orang itu mengetahui apa anemia, tapi sebagian orang lagi tidak mengetahui apa istilah anemia. Nah, jadi dalam kaidah kebahasaan teks berita itu harus menggunakan kata-kata atau bahasa yang bersifat standar atau baku, agar informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua, yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, misalnya begini. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan menaiki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, di sini merupakan penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung itu menggunakan tanda petik, dan di awal tanda petik itu menggunakan huruf besar. Nah, huruf besar itu dimulai dari awal tanda petik, yaitu masyarakat, maka M-nya harus huruf besar. Jadi penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh dari penggunaan konjungsi bahwa. Nah, di sini ada kalimat sejumlah staf Advel Manado mengatakan bahwa kepala staf Advel Manado sudah pulang. Nah, kata bahwa di sini berfungsi sebagai penerang dari kata yang diikutinya. Sejumlah staf mengatakan, nah ini yang diikuti. Kemudian kata bahwa ini sebagai penerang. Penerangnya yaitu kepala Advel Manado sudah pulang. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Nah, di sini ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Keterangan waktu di sini menunjukkan pukul atau jam. Kemudian tempat di sini menunjukkan mendung. Nah, jadi untuk keterangan waktu itu bisa hari, bisa bulan, bisa jam, dan untuk tempat itu suasana tempat di sana. Di sini suasananya mendung. Nah, nanti mungkin ada suasananya hujan atau bagaimana. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, untuk contohnya begini. Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu, tanggal 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, di sini ada kata konjungsi temporal atau penjumlahan. Sudah mendung, kemudian akhirnya turun hujan, meskipun hujannya tidak deras. Nah, di sini ada kata-kata temporalnya. Pentingnya sebuah berita. Berita merupakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan. Nah, dengan demikian, dengan berita kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ada sebuah berita, kemudian kita berinteraksi dengan seorang. Nah, kita dalam berinteraksi itu bisa membicarakan berita itu. Dengan demikian, dengan sebuah berita, kita bisa menjalin interaksi atau komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, dengan berita kita bisa mempelajari ilmu-ilmu baru. Sangat jelas, misalnya ada sebuah berita penemuan tentang manfaat dari tanaman bayam, manfaat dari tanaman kopi, manfaat dari pala. Nah, ini kita bisa menambah informasi baru dari sebuah teks berita. Kemudian dengan berita kita bisa memperoleh informasi penting. Ini juga sama hubungannya dengan nomor 2. Kita bisa memperoleh informasi baru, ada kaitannya dengan informasi penting. Yang keempat, dengan berita kita bisa menyebarkan pengetahuan kepada khalayak umum. Nah, misalnya di sini peran kita berarti untuk yang nomor 4 ini sebagai pembuat berita. Jika kita memiliki pengetahuan, kita bisa membuat berita. Nah, berita itu bisa menyebarkan pengetahuan kepada khalayak umum. Jadi dengan berita yang kita buat, maka khalayak umum akan memperoleh informasi. Nah, ini untuk peran yang nomor 4 ini lebih kepada kita sebagai pembuat berita. Sedangkan untuk nomor 1 dan 2 ini pentingnya berita bagi kita sebagai penikmat.
atau sebagai pembaca. Langkah-langkah penyampaian teks berita. Nah, dalam menyampaikan teks berita, setelah kita membaca atau mendengarkan sebuah berita, kita dapat menyampaikan kembali informasi berita tersebut kepada orang lain. Penyampaian berita kembali bersifat apa adanya, tanpa ada yang ditambah atau yang dikurangi. Hal utama yang harus kita perhatikan adalah memahami ide pokok berita dan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah menentukan sumber berita, yaitu peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita dulu, yaitu mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Jangan sampai berita yang kita sampaikan atau yang kita sebarkan itu mengandung unsur hoax, seperti saat sekarang ini. Banyak sekali berita-berita yang mengandung unsur hoax. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W+1H. Dan yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penyampaian teks berita. Kotak info. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyunting teks berita. Nah, yang pertama, kebenaran isi berita harus ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Melalui wawancara, dengan langsung dari sumber atau meliput atau mendokumentasikan setiap kejadian, ini kita bisa membuat berita itu sangat akurat sesuai dengan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita harus ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba atau 5W+1H. Yang ketiga, struktur penyusunan berita harus dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting, atau menerapkan dari kepala berita, isi berita, dan ekor berita. Ini adalah struktur dari penyusunan berita, dimulai dari yang terpenting ke yang kurang penting. Yang keempat, penggunaan bahasa harus memperhatikan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda bacanya. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari bersama mengenai teks berita. Kuis Sumayasa Dum Edukasi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks berita. Yang kedua, tuliskan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penulisan teks berita. Yang ketiga, tuliskan kaidah-kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam teks berita. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.